Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sholat merupakan tiang agama bagi setiap umat muslim. Ada kewajiban menjalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Selain itu, terdapat pula sholat sunnah yang bisa dilakukan untuk menambah pahala bagi setiap umat muslim. Melalui ibadah sholat, tercipta semacam komunikasi dengan Allah Ta'ala. Kita bisa mengadu dan meminta kepada Allah. Terkadang, kita sedih dan menangis ketika sholat, karena teringat dengan dosa-dosa yang dilakukan. Lalu, menangis ketika sholat apakah membuat sholat kita menjadi batal? Atau sebenarnya tidak boleh menangis ketika sholat? Umat Islam perlu memperhatikan sejumlah syarat, agar tangisan tersebut tidak merusak sahnya sholat. Menangis dalam sholat itu diperbolehkan, selama tidak melanggar syarat sah dan rukun sholat. Dalam literatur kitab fikih, ulama sepakat mengenai umat yang menangis jika hanya sebatas tetesan air mata saja, atau hanya memunculkan suara yang samar-samar saja, maka tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi, apabila seseorang menangis dengan mengeluarkan suara, maka hal ini terdapat perbedaan di antara para ulama, dengan beragam pendapat di dalamnya. Namun, yang paling kuat pendapatnya adalah, bila sampai keluar 2 huruf dalam tangisannya, maka hukum batal sholatnya, walau tangisannya disebabkan karena takut akan akhirat sekalipun. Namun, menurut pembanding pendapat tersebut, tidak sampai membatalkan sholat, karena tangisan tidak tergolong pembicaraan, melainkan hanya serupa dengan suara. Hal ini sebagaimana dalam kitab Hasyiyata Al-Kulyubi wa Umairoh. Menurut Qaul Asyah, pendapat yang paling benar, bahwa berdeham, tertawa, menangis, merintih, dan meniup, ketika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf, maka dapat membatalkan sholat. Jika tidak tampak, maka sholat tetap sah atau tidak batal. Pendapat kedua berpandangan, bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan sholat secara mutlak, sebab bukan merupakan bagian dari jenis perkataan. Sumber, Syihabuddin Al-Kulyubi dan Ahmad Al-Barlasi Umairoh, Hasyiyata Al-Kulyubi wa Umairoh, Juz 2, halaman 499. Perbedaan hukum tersebut juga berlaku, meskipun penyebab tangisan seseorang adalah hal akhirat, misalnya menangis karena terlalu khusyuk dalam memikirkan kandungan arti bacaan sholat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqna. Perkara yang membatalkan ke-10 adalah tertawa dengan mengeluarkan 2 huruf atau lebih. Adapun menangis, meskipun karena kekhawatiran pada hal akhirat, merintih, mengerang kesakitan, meniup dari mulut atau hidung, itu hukumnya sama dengan tertawa, dapat membatalkan, jika tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf atau lebih, seperti halnya yang telah dijelaskan. Sumber, Syekh Hatib Asy-Syirbini, Al-Iqna ala Al-Fas Al-Minhaj, Juz 1, halaman 140. Maksud dari 2 huruf juga mencakup 1 huruf tapi yang dapat memahamkan, seperti yang sudah jelas, memang benar ketika seseorang melakukan hal tersebut karena terdesak, maka tidak membahayakan terhadap sholatnya, jika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara uruf. Seperti halnya tertawa dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan adalah menangis dan lainnya. Sumber, Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiyah Al-Bujairami ala Al-Hatib, Juz 4, halaman 454. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa ulama tersebut mengenai tangisan seseorang ketika sholat dengan mengeluarkan suara, dalam arti, seseorang menangis saat sholat tanpa disadari, dan tanpa ada upaya dari dirinya sendiri, maka tidak sampai membatalkan sholat, ketika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara kebiasaan. Menangis merupakan bentuk refleksi kita dalam mengingat dosa-dosa yang kita lakukan di dunia, dan menceritakan segala masalah kepada Allah lewat doa. Jadi, kesimpulannya, bahwa menangis tidak membatalkan sholat, asalkan tangisan itu tidak menimbulkan suara.